dulu ya. Oke, kita masuk ke pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini lanjutan dari pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga kita sudah membahas dasar-dasar daripada AI search, kaitannya dengan diagram tree. Ya. Nah, sekarang ini sudah lebih lanjut, kita membahas tentang bagaimana representasi masalah pada AI search ini digunakan oleh breadth first search dengan depth first search. Jadi kita bandingkan mana yang lebih efektif, algoritma breadth first search atau depth first search. Nah, sebelumnya kita review dulu yang sudah kita bahas tentang di pertemuan yang ketiga tentang representasi masalah. Representasi masalah itu apa? Ya, sama dengan struktur data ya. Yaitu bagaimana masalah tersebut dinyatakan atau digambarkan sehingga memungkinkan untuk diimplementasikan ke dalam salah satu struktur data program komputer. Itu namanya representasi masalah. Jadi kalau kita mau buat program, kita harus bisa mendefinisikan masalahnya. Nah, salah satu yang harus kita definisikan adalah bagaimana cara menyimpan permasalahan ini. Kalau kita tadi punya masalah takaran ember, gimana takaran ember itu bisa disimpan ke sistem komputer? Itu namanya representasi masalah. Kalau kita punya kasus misalkan puzzle, gimana puzzle itu bisa disimpan ke dalam sistem komputer? Bukan puzzle-nya dimasukkan ke komputer, tapi bagaimana masalah itu kita restrukturisasi, kita atur lagi strukturnya sesuai dengan bentuk penyimpanan yang ada di komputer. Dalam hal program maksudnya adalah yang dalam bentuk yang struktur datanya ada. Nah, makanya mata kuliah struktur data itu sebenarnya sangat penting kalau kita membuat program-program AI ya. Itulah representasi masalah. Nah, seperti ini tadi kan. Ini takaran kasusnya kan cuma takaran 2 ember dari gambar menjadi ini. Nah, yang dimaksud representasi masalah adalah notasi yang 0,0 ini. Yang 0,0 inilah representasi masalahnya. Kenapa? Karena sampai di sini ini bisa disimpan ke komputer. Ya kan, disimpan ke komputer. Di mana 00 itu artinya ember 4 liter isinya 0, ember 3 liter isinya 0. 20 artinya ember 4 liter isinya isinya 2, ember 3 liter isinya 0. Itu tadi yang sudah kita bahas di pertemuan yang ketiga. Sehingga dari sini kita bisa gambar jadi ini diagram tree yang tadi. Itulah kaitannya antara masalah, representasi masalah, lalu menjadi diagram tree. Ya, begitu kaitan-kaitan. Makanya diagram tree sangat intens kita bahas di perkuliahan tentang AI search ini. Nah, selain kasus ember, kasus takaran 2 ember, ada kasus yang sangat terkenal namanya maze problem. Nah, maze problem itu seperti ini. Ini kasusnya. Jadi ada peta sebuah ruangan, ya. Ini dinding, ini dinding, ini dinding, ini dinding, ini dinding. Ini jalannya. Ini jalan masuk, ini jalan keluar. Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan jalur untuk dari masuk sampai nanti ke keluar. Nah, ini kena sedikit, ini mudah. Tapi maze problem yang banyak, kalau Anda sering buka-buka game, itu kan bisa rumit kan. Kalau bisa selebar layar ini, kita bisa nggak tahu ini jalan keluarnya mana. Nah, ini kan untuk contoh, ini diambil contoh yang mudah. Bahwa kalau ini masuk, jalan keluarnya di sini. Ya, kalau ini kan ada beberapa macam kan, bisa lewat sini, ini juga lewat keluar dari sini, ini juga bisa gitu ya. Dari sini juga bisa gitu. Ada beberapa alternatif lah. Tapi maze problem itu adalah bagaimana dari sebuah ini semacam peta di ruangan, kita bisa mengetahui jalur masuk dan menuju ke jalur keluar. Nah, ini bagaimana cara kita merepresentasikan masalahnya? Bagaimana cara merepresentasikan masalah? Anda lihat prosesnya. Pertama, gambar ini berubah jadi begini. Nah, gambar ini berubah jadi begini. Nah, bagaimana gambarnya bisa berubah? Lihat, ini setiap titik ini kita tandai dalam bentuk satu, setiap sudut kita jadikan dalam satu poin ya, satu titik ya. Ini ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Itu mewakili titik ini 1, titik ini titik di sini 1, 2, 3, di sini titik 4. Nah, jadinya titik-titik. Sedangkan jalur ini, jalur yang ada jalannya itu jadi garis. Ini garis ini. Garis ini berarti jalur yang
yang di dalam peta ruang tersebut itu ada jalannya. Jadi ini kan ada jalannya. Nah ini dia. Nah, begitu. Anda lihat bagaimana berubah dari sini. Bagaimana berubah dari sini, berubah jadi gambar seperti ini. Itu yang namanya mendefinisikan masalah. Ya, dari sini berubah jadi ini. Dari sini berubah jadi ini. Berubah jadi ini. Dari sini, kenapa? Ini 4-1, ini 4-2, 4-3, 4-4. Jadi kita menandainya ini sebagai 4-1, 4-2, 4-3. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Ini 3-1, ini 3-1. 3-2, 3-3, 3-4. Nah, jadi dari mesh problem, ini kan mesh problem ya, ini gambar dalam bentuk gambar peta ruang tadi, menjadi gambar dalam bentuk garis, dari peta ruang menjadi dalam bentuk peta garis, berubah jadi angka. Nah, angka ini matrik, dan matrik adalah salah satu struktur data yang dikenal di dalam program-program komputer. Artinya ini sudah selesai sampai di sini representasi masalah kita. Ke bentuk yang bisa disimpan ke sistem komputer. Nah, begitu. Itu contoh bagaimana representasi masalah kita lakukan pada mesh problem. Jadi ini namanya mesh problem. Ya. Namanya mesh problem. Ini saya punya banyak gambar-gambar mesh problem yang lebih rumit ya. Ini sangat sederhana ini. Ya. Kalau untuk contoh nggak boleh yang sulit-sulit ya. Yang sulitnya nanti jadi tugas saja. Oke. Nah, itu contohnya. Nah, contoh lain ada kasus lain. Ini ada kasus namanya building block problem. Nah, kasus building block problem ini ada 3 blok, 3 blok ya, 3 balok gitu ya, 3 papan yang terpisah ya. Nama papannya ada yang A, ada C, ada B ya. Nama papannya ya ada yang A, ada yang C, ada yang B. Sebentar ya. Bu, sebentar Bu, lagi ngajar pikon Pak, sebentar. Lagi ya, oke, bentar. Lagi pikon saya. Oke. Ya, apa tadi ya? Ini kalau kami sekarang kerjanya namanya WFH, work from home. Jadi udah hampir 3 bulan ini di rumah terus. Di rumah terus. Kuliah seperti ini di rumah, seminar-seminar juga, skripsi di rumah. Yang kemarin ada seminar besar, kitanya di rumah. Orang-orang pada kumpul. Gitu. Ya, seperti kita sekarang ya. Ini saya lanjut ya, jadi ini seperti ini. Nah, ini bagaimana representasi masalahnya? Nah, jadi initial state-nya, balok A terletak di balok C terletak di meja, jadi ini namanya meja. Balok B terletak di meja. Goal state-nya tujuannya adalah bagaimana susunannya C, B, A. Jadi C di atas meja, B di atas C, A di atas B. Nah, ini dalam bentuk gambar. Nah, ternyata dari bentuk gambar bisa ditulis dalam bentuk notasi seperti ini. Apa arti notasi ini? On A, C. Artinya A berada di atas C. Ini kan A di atas C. On B, table. Artinya B terletak di atas table. On C, table. Artinya C di atas table. Jadi ini gambar, jadinya seperti ini. Ini yang notasi ini mungkin untuk disimpan ke sistem komputer. Kalau ini kan nggak bisa disimpan ke sistem komputer dalam bentuk program. Ya. Hanya dalam bentuk gambar. Gambar itu kan bukan kode untuk program. Kode untuk program itu ya angka, ya teks, begitu ya. Karena kalau Anda tahu ya gambar itu kalau di dalam program dia jadi angka-angka dia. Jadi kalau ada program mengolah gambar, sebenarnya diolah itu angka. Nah, jadi angka itulah yang disebut dengan representasi masalah. Jadi untuk building block problem, representasi masalahnya seperti ini. Operator-operatornya ini, pick up berarti mengangkat, put down berarti meletakkan baloknya, take off berarti melepaskan sebuah balok dari misalkan ini yang A mau saya angkat, mau saya pindahkan, berarti yang A pindah dari C. Take off C, A. Put on U, P. Berarti U diletakkan ke V. Nah, put on meletakkan. Gitu. Jadi ini operator-operatornya. Nah, ini keseluruhan inilah nanti yang disebut dengan representasi masalah. Bagaimana masalah building block problem ini jadi diagram tree? Ini contoh diagram tree-nya. Nah, lihat ini. Ini contoh diagram tree seperti ini. Ini kan diagram tree. Seperti ini diagram tree-nya. Ini initial state. Ini operatornya. Ini operatornya kan? Ini operatornya. Nah, nanti ini tree ini juga bisa dikembangkan seperti kasus takaran ember tadi. Sama ya.
Ini namanya kasus lain adalah building block problem. Nah, kasus yang juga banyak kita gunakan adalah kasus shortest cut problem. Masalah jarak terdekat. Ini jadi tugas Anda juga kan? Nah, ini tugasnya adalah bagaimana ini gambar, ini kan gambar ya. Ini kota ya. Ini kota S, kota A, kota B, kota E, kota C, kota D, kota F, kota G. Nah, tujuannya adalah kita disuruh mencari mana jarak yang terdekat kalau dari S kita mau ke G. Karena dari S ke G itu ada banyak jalan. Bisa lewat sini, gitu ya. Bisa lewat dari atas dan sebagainya. Mana jalur terdekatnya? Makanya disebut shortest ya, cut problem. Nah, untuk kasus ini representasi masalahnya gimana? Ayo, itulah tugas Anda. Bagaimana dari gambar ini bisa menjadi diagram tree. Nah, itu tugas Anda. Tugas Anda dua. Yang pertama melanjutkan yang apa tadi? Melanjutkan yang ya rumah saya di sebelah jalan ya, jadi banyak masih banyak motor yang lalu lalang. Menggambarkan menjadi diagram tree-nya bagaimana kasus ini. Dan sebenarnya kasus ini sangat sederhana karena kita tidak perlu mengubah apa-apa. Ini langsung menjadi simpul ya, menjadi state. Kita nggak ngubah apa-apa. Nah, setiap SA ini langsung. Nah, ini contohnya. Ini contoh bagaimana ini berubah menjadi diagram tree. Ya, ini gambar ini berubah jadi diagram tree. Gambar ini berubah jadi diagram tree. Tugas Anda adalah bagaimana Anda mengubah yang ada di tugas menjadi gambar seperti ini. Nah, apa artinya ini kok jadi ini? Nah, artinya lihat ini S. Dari S bisa ke A, bisa ke B. Ya, dalam diagram. Dari S bisa ke A, bisa ke B. Kenapa A-nya saya buat A1? Karena nanti bisa jadi A-nya dilewati lagi. Ini kenapa bisa itu? Karena bisa jadi nanti B-nya dilewati lagi. Contohnya ini ada A2 ya. Jadi sebenarnya A yang sama, cuma kita beri indeks saja. Karena kan seperti dari sini ya, ini dari S, kan bisa jadi ini SAE, ini SBE. Nah, ini E-nya harus dibedakan. Kalau yang dari A nanti kita sebut E1, kalau yang dari B disebut E2. Makanya di sini A-nya jadi ada A1, ini B-nya jadi B1. Tapi sebenarnya dari S bisa ke A, bisa ke B. Dari B bisa ke E, bisa ke C. Kenapa? Dari A ya, dari A bisa ke E, bisa ke C. Karena kalau Anda lihat di sini, dari A bisa ke mana? Bisa ke C, bisa ke E. Nah, gambarnya begini. Dari A bisa ke E, bisa ke C. Dari B, dari B, jangan baca dari B aja. SB. Setelah SB kemana? SB. Nah, sekarang SB kemana? Ke E. Cuma satu ke E. Makanya dari SB cuma satu ke E. Nggak ada ke tempat nggak bisa ke yang lain. Nggak boleh mundur. Nggak boleh dari SB S lagi. Nah, di sini nggak boleh S. Padahal kan kalau kita lihat dari gambarnya kan boleh ya. S, B, balik lagi ke S gitu. Tapi kan tidak boleh kembali ke jalur yang sudah dikunjungi ke sebelumnya. Sama nanti constraint-nya sama dengan yang takaran 2 ember. Tidak boleh kembali ke path yang pernah dilalui sebelumnya gitu. Nah, makanya ini kalau dilanjutkan terus ini gambarnya jadi seperti ini. Ini yang jadi tugas Anda teruskan gambar ini. Nah, saya nggak tahu tugasnya dalam bentuk diagram apanya, shortest path-nya pasti bukan ini. Ini kan contoh ya, contoh. Tapi dari contoh ini Anda bisa pelajari untuk mengerjakan tugasnya. Jadi Anda gambarkan dalam bentuk menggunakan menggunakan tangan kan menggambarnya tadi pakai kertas double folio ya, yang agak lebar lah gitu kertasnya. Gitu. Ya gitu. Nah dari situlah nanti setelah kita bisa menggambarkan diagram tree-nya secara keseluruhan, baru kita bisa kaji nanti. Kalau pakai BFS gimana, kalau pakai DFS gimana, gitu nanti. Nah ini contoh penelusuran yang kalau pakai breadth first search untuk kasus takaran 2 ember. Ini kalau depth first search untuk kasus takaran 2 ember. Nah nanti khusus untuk breadth first search dengan depth first search itu ada bedanya. Ya. Kalau breadth first search tadi kan penelusurannya begini ya, horizontal. Kalau depth first search itu secara vertikal ya, begini ya, menghabiskan satu cabang ya. Kalau ini tadi menghabiskan satu level. Nah, itu
kalau digunakan untuk di dalam apa? Di dalam algoritma, yang breadth-first itu umumnya prosesnya lama, waktunya lama. Kenapa? Karena jumlah ruang simpulnya lebih banyak, sehingga membutuhkan waktu lebih lama baru solusinya ketemu. Tetapi kalau solusinya ketemu dijamin optimal. Itu namanya breadth-first search. Sedangkan depth-first search, jumlah ruang simpul yang harus kita buat itu lebih sedikit. Jadi ketemu solusinya lebih cepat. Tetapi solusi yang ditemukan belum tentu yang paling optimal. Maksudnya paling optimal apa? Kalau di dalam kasus ini apa ini? Sotos pet problem, yang dimaksud optimal itu adalah yang jarak terpendek. Jarak ini ya, ini dua ini kan katakanlah 2 kilo. Nah, mana jarak yang terdekat? Kalau mau dari S ke G. Nah, itu nanti bisa ditelusuri dengan, kalau Anda sudah bisa menggambarkan ininya dalam bentuk apa ini, diagram tree-nya, nanti bisa kita telusuri. Kalau pakai breadth-first search, ketemunya yang ini. Kalau pakai depth-first search, ketemu solusinya yang ini. Solusinya bisa berbeda nanti. Nah, dari beberapa kajian, yang breadth-first search itu seperti ini. Lebih lama, tapi solusinya paling bagus. Sedangkan depth-first search, waktunya cepat, tapi solusinya belum tentu bagus. Ya, solusinya belum tentu bagus. Ya, dalam hal ini yang dimaksud dengan belum bagus ya, kalau untuk pencarian jarak terdekat, jaraknya belum tentu yang paling pendek. Sedangkan breadth-first search mungkin menemukan jarak yang paling pendek. Gitu. Itu nanti perbandingan dari segi cara kerja lah ya. Dari segi cara kerja, kita mau milih BFS atau DFS. Kalau digunakan untuk program catur, kalau program caturnya pakai breadth-first search, maka programnya melangkahnya lama. Ya, pas kita main kita melangkah 1 menit baru dia bergerak. Kita langkah lagi 2 menit baru dia bergerak. Melangkahnya lebih lama. Itu ciri khas pakai breadth-first search. Breadth-first search itu langkahnya lama, tapi langkahnya bagus. Pasti langkah yang terbaik. Nah, lama tapi yang terbaik berarti itu ibaratnya kalau pemain caturnya orang tua. Ya. Orang tua kalau main catur kan lama dia melangkah. Karena cara kerjanya kayak breadth-first search. Sedangkan depth-first search itu dia cepat, ruang simpulnya sedikit. Ya, kayak orang main catur, setiap orang melangkah dia langsung jawab dengan cepat. Nah, tetapi nanti langkah yang dia lakukan itu belum tentu optimal. Ya, jadi kalau tadi contohnya kayak main catur, berarti itu kayak anak muda yang main catur. Gerakannya cepat-cepat aja. Tapi belum tentu langkah yang dia lakukan itu yang terbaik. Nah, mana yang lebih baik? Yang waktunya lebih lama atau yang solusinya yang lebih bagus? Ya, mana yang lebih baik? Yang waktunya cepat. Karena yang kalau yang ditanya yang baik, yang idealnya kan waktu cepat dan solusinya bagus. Itu yang ideal. Yang idealnya masing-masing, yang waktunya lebih cepat ada di FS, yang solusinya yang terbaik ada di breadth-first search. Kalau ini ada di FS, jadi masing-masing tempatnya berbeda. Nah, nanti dengan heuristik ini bisa disatukan. Sehingga dengan heuristik ada metode di mana waktunya lebih cepat, solusinya juga yang paling tepat. Begitu. Ya, itu nanti ada kajian perbandingan berbagai algoritma AI search yang ada nanti. Tetapi yang penting untuk Anda saat ini adalah Anda memahami tentang ini diagram tree, bagaimana sebuah kasus bisa sebuah kasus bisa dipindahkan ke dalam bentuk diagram tree, dibuatkan ke dalam bentuk diagram tree sehingga bisa dikaji bagaimana proses search-nya berlangsung. Ya, itu untuk pertemuan kita yang keempat ini. Ya, mungkin sampai di